jagong atau apa itu kan sama teman yang cowok. Sedangkan di daerah saya itu kan masih cukup deso ya itu. So terus cukup desa orang-orang kadang kan bilang wong itu kok senengane gabung sama wong lanang, tapi itu saya hilangkan gitu. Hai Sobat Awas, from our podcast kali ini kita bersama dengan Sri Kandi Panwas Ampel Gading. Selamat pagi Ibu Siti Asia. Tuh. Selamat pagi juga Mbak Eka, salam kenal ya dari saya. Cantik sekali. Perempuan Mbak, yang lebih cantik itu Mbak Ekanya. Iya Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan semakin sehat ini kayaknya. Sehat, semakin semangat ya Bu. Alhamdulillah. Oke. Kesibukannya sekarang apa Bu? Pasca menjadi Panwas Jam ini. Kalau kesibukan sih ya biasa di rumah saja sebagai ibu rumah tangga ya. Juga ada pekerjaan yang saya kan nggak harus jadi ibu rumah tangga melulu di rumah, karena kegiatan di rumah juga sebagai perias, alhamdulillah juga ada gitu. Terus juga ada kegiatan sosial yang saya ikuti di desa itu. Kegiatan sosial di desa, kader kesehatan ya, sebetulnya di sub BPKBD, juga kegiatan keagamaan seperti muslimat itu. Mohon maaf, panggilannya Ibu Siti atau Ibu Asia atau apa? Biasanya? Kalau panggilannya Ibu Siti, supaya lebih enak. Nama Siti itu mudah diingat. Iya, jadi Ibu Siti ini memang aktif sekali mengikuti banyak kegiatan juga gitu. Dan dari tahun berapa Ibu bergabung menjadi Panwas waktu itu ya? Kalau menjadi Panwas itu saya mulai dari tahun 2017. Oke. 2017 saat itu pemilihan gubernur. Langsung disambung dengan pileg pilpres. Pileg pilpres dan terakhir pilkada kemarin. Ya, ada perekrutan kembali dan alhamdulillah saya masih terekrut, dan semoga nantinya karena ini masih lagi sayang ya, ini masih semangat ya. Itu semangat itu yang harus ditiru ya Sobat Awas. Nah, apa nih yang menjadi alasan atau menjadi motivasi dari Ibu Siti ini menjadi Panwas itu apa? Intinya begini Mbak, ingin berperan langsung dalam kegiatan pilkada itu. Oh, pilkada itu bagaimana? Kan kita tidak tahu, hanya cerita saja ya dari luar. Ternyata cukup, alhamdulillah senang saya menjadi Panwas. Senang sekali, makanya kalau bisa itu Panwas itu semoga mudah-mudahan bukan badan ad hoc. Jadi maunya Panwasnya juga stay terus ya Bu? Iya betul. Iya. Melalui banyak tantangan gitu kan Bu. Mungkin apa sih yang paling dirasakan ketika menjadi Panwas itu? Apa yang paling berkesan waktu itu? Berkesan menjadi Panwas dan tantangannya. Iya. Kalau di Ampel Gading kan gini Mbak, di sana itu kan medannya itu kan ya begitulah ya. Terus kebanyakan kalau orang-orang yang berada di kepemiluan itu kan kebanyakan itu cowok-cowok. Nah, sedangkan saya ini termasuk cewek yang berani maju ke sana. Jadi setiap kali kita itu jagong atau apa itu kan sama teman yang cowok. Sedangkan di daerah saya itu kan masih cukup deso ya itu. So terus cukup desa, orang-orang kadang kan bilang wong itu kok senengane gabung sama wong lanang, tapi itu saya hilangkan gitu. Walaupun saya itu perempuan, karena sudah ada emansipasi wanita ya, kedudukan kita itu sama ya, kedudukan itu sama, jadi ya wes kita anggap itu biasa, yang penting kita melakukan itu sesuai dengan aturan. Kita jagong apa yang kita perlukan, tidak ngomong yang aneh-aneh gitu. Intinya jadi sempat berbenturan dengan stigma masyarakat gitu ya mungkin ya Bu, kayak itu ngapain sih kok ibu-ibu ikut ngobrol sama bapak-bapak atau gimana gitu. Itu sempat mengalami seperti itu juga berarti Bu? Gini,
kalau saya dengar sendiri itu tidak, cuma perasaan di dalam saya harus menjaga itu, gitu. Terus apalagi begini, kita kerja di Panwas itu, waktunya itu kan tidak ditentukan jam sekian kita harus pulang. Kalau memang ada pekerjaan atau pengawasan, walaupun itu tengah malam kan kita harus berangkat. Siap 24 jam pokoknya ketika. Sedangkan rumah saya itu bukan orang kota, di desa, lolek wong wedok, kan gitu. Bengi-bengi metu, lah mau apa? Jadi kepercayaan saya yang pertama saya bangun adalah kepada suami saya, gitu. Setelah kalau suami saya sudah mempercayai saya, terus saya itu bekerja dengan apa ada, dengan ya sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh memang saya berangkat ini untuk bekerja. Ya wis, alhamdulillah sampai saat ini saya betah dan ingin terus berada di Panwas itu. Tuh, peran perempuan terhadap pengawasan gitu. Sempat nggak sih Bu kayak ngerasa, ini kan Ibu sudah menyinggung tadi banyak berkomunikasi atau bergaul dengan laki-laki atau cowok-cowok atau bapak-bapak gitu ya. Sempat nggak kayak terbentur gini, diremehkan atau merasa nggak mampu, dianggap tidak mampu atau gimana gitu? Alhamdulillah selama ini tidak. Mereka ya wis ya menghargai saya. Cuma kadang kalau kita ke medan yang terlalu terjal mereka sudah kalau pengawasan intinya kasihan, sudah tidak usah ikut. Tapi saya begini, saya intinya kerja di Panwas dengan orang teman-teman saya sama digaji. Jadi saya juga harus tanggung jawab, bukan karena saya ini perempuan jadi saya harus bermalas-malasan di kantor saja yang enak-enak, enggak. Jadi sama. Itu nih yang harus dibangun. Jadi nggak ada lagi tuh stigma kalau perempuan itu sudah cuma duduk cantik saja, kan nggak ada ya, konsep itu udah nggak ada. Oke, Ibu tadi udah membahas tentang medan yang terjal. Medan yang terjal Ibu lalui. Kenapa Bu kok sampai sesemangat itu gitu? Maksudnya gimana gitu triknya ketika harus melewati medan yang terjal atau yang sulit dijangkau atau gimana, itu gimana? Ditemani siapa atau gimana? Waktu itu waktu pengawasan ya. Kan kalau medan terjal itu lebih baik saya bawa sepeda sendiri, Mbak. Jadi bawa sepeda motor sendiri itu kan kayaknya lebih enak. Masalahnya jalannya yang sebegitunya ya, lebih baik bisa menguasai gitu. Iya, alhamdulillah karena mungkin karena saya itu ya terbiasa di sana juga. Tapi sebenarnya kalau rumah saya sendiri itu nggak terlalu dalam lah masuknya, tapi ada daerah-daerah yang ada di Kecamatan Ampel Gading yang harus dijangkaunya juga sama seperti itu gitu ya Bu ya. Ibu sudah membahas sedikit juga sudah membahas tentang medan terjal ini, dan mohon maaf Ibu ini sedikit mengulas kembali. Apakah itu menjadi faktor juga Ibu pernah mengalami mohon maaf keguguran waktu itu? Begini ya Mbak, masalah keguguran itu kan semuanya kita serahkan kepada Allah ya. Kalau menjadi faktor ya mungkin bisa, ya mungkin kalau analisa seorang manusia gitu. Karena waktu itu saya ada pengawasan yang medannya itu sangat terjal. Saya juga nggak nyangka kalau saya itu setelah melakukan pengawasan di sana itu akan nantinya akan berdampak pada keguguran. Karena saya nggak pernah berpikir setelah saya ke sana nanti saya sakit, nggak pernah. Masalahnya walaupun saya dulu hamil waktu muda kan juga pernah ke jalan-jalan yang seperti itu gitu. Setelah nyampe pengawasan di sana, jalan yang begitu terjal, sampai di rumah ya lumayan ini perut agak nggak enak gitu kan. Kok ya habis perjalanan yang jalannya ya segitulah. Ya berliku-liku gitu atau enggak hanya berliku-liku tapi bebatuan gitu. Bebatuan naik gunung turun gunung. Setelah itu kita sampai di rumah itu rasanya juga nggak enak ya, ini perut nggak enak gitu. Terus besoknya karena saya itu harus melakukan konsultasi kalau nggak salah, itu saya harus ke sini, ke kantor Bawaslu sini. Dan kan jarak tempuh antara kecamatan saya ke sini kalau kita tempuh dengan
dengan mobil sekitar 2 jam, kalau sepeda motor sekitar 1,5 jam gitu. Itu pulang. Setelah pulang besoknya lagi saya harus ikut BIMTEK yang ada di Kecamatan Tajinan. Itu ya mungkin posisinya memang keliling waktu itu ya, lagi padat-padatnya gitu ya, kan ya. Jadi mungkin dari kecapean atau apa, sepulang dari BIMTEK itu di tengah perjalanan itu saya waktu itu berhenti kan untuk makan. Itu posisi juga nyetir sendiri? Oh enggak, itu sama teman-teman. Okay. Berangkat itu udah saya merasa badanku udah nggak enak, tapi nggak nyangka sih kalau mau guguran gitu. Berhenti di Kecamatan Dampit itu, terus saya ke kamar mandi kok ada darah gitu. Akhirnya saya telepon ke ada bidan desa saya, terus saya suruh USG. Dalam waktu itu saya terus ke Kecamatan Tirtoyudo mau USG tutup. Akhirnya saya pulang terus konsultasi ke bidan desa dan saya disuruh ke rumah sakit. Ternyata di rumah sakit memang janin sudah tidak bisa dipertahankan gitu. Dan besoknya harus dikirim. Ibu pernah kepikiran kayak menyesal gitu, kenapa gitu kok ini bisa terjadi gitu, atau sempat kayak menyalahkan keadaan atau gimana gitu? Kalau awalnya sih gini, seandainya saya gak bersepedahan, awalnya gitu. Iya. Tapi semuanya itu kita serahkan kepada Allah ya, kepada Allah. Karena gini, dalam berpikiran orang-orang yang ada di desa itu, pikiran saya gak mungkin semuanya keguguran. Setiap hari kan juga kalau ke pasar melalui jalan yang terjal itu kan. Betul. Mungkin saja sama Allah diberi cobaan gitu, kita kembalikan kepada Allah. Jadi sifat kita tidak terlalu mengeluh kalau kita kembalikan kepada Allah. Semuanya itu sama Allah diberi, belum sempat kita mengasuhnya, itu sudah diambil. Ya mungkin itu yang terbaik, pasti yang diberikan Allah yang terbaik gitu. Buat bekalnya ibu juga nanti. Amin. Terus itu kan juga masih proses tahapan ya. Dan ada kejadian seperti itu, terus gimana ibu ngembaliin lagi semangatnya ibu gitu ketika waktu setelah kiret ya, saya ini masih dikasih intinya cuti lah sama Bawaslu di sini untuk tidak bekerja dulu, tapi berhubung ini tanggung jawab ya, waktu itu masih ya tahapan sudah padat-padatnya. Ya bagaimana ya, saya harus tetap semangat karena saya ini bekerja digaji. Nah, saya makan gaji gak boleh makan gaji buta kan, saya harus tanggung jawab. Kalau sudah saya rasa badan saya sudah enak, alhamdulillah sudah sehat kembali, saya harus berangkat lagi untuk bekerja, melakukan apa yang harus saya kerjakan. Kegiatan pertama setelah kejadian itu apa Bu? Waktu itu saya ada kegiatan verifikasi faktual kalau nggak salah itu. Sudah verfak gitu? Iya, pengawasan verfak iya. Dan langsung bekerja total lagi Bu? Waktu itu saya cuma nggak mengikuti sepenuhnya karena juga teman-teman kedua komisioner saya juga sudahlah Bu, jangan terlalu ya terima kasih gitu. Jadi dapat support juga ya? Iya, alhamdulillah teman-teman saya juga baik-baik semua gitu. Jadi waktu itu kita nanti yang di sana saya saja, Ibu enggak apa-apa, yang ini kita Ibu separuh saja enggak apa-apa gitu. Akhirnya saya terus pulang istirahat gitu. Tanggapan suami Bu ini gimana? Tentang apa itu? Tentang semua yang sudah dilewati ini perjuangannya Ibu gitu. Kalau suami sih yang selalu mendukung saya ya. Misalkan saya mengeluh apa, beliau yang memberikan support. Ya semuanya kita serahkan kepada Allah. Itulah yang ditanamkan suami kepada saya. Jadi memberi siraman kepada saya gitu. Jadi lagi diberi siraman. Iya. Kan memang ada gitu kan beberapa memang suami itu ya udah cuma nyuruh istrinya itu di rumah aja gitu. Kalau bahasanya orang Jawa macam mana masak jadi konsep seperti itu tidak ada gitu ya, dan suami mendukung saja Ibu bekerja dengan sebegitu aktifnya gitu. Alhamdulillah suami mendukung, kalaupun tidak mendukung nggak mungkin saya daftar. Iya betul. Oke,
Jadi ya menjadi seorang perempuan, seorang wanita gitu kan dituntut, apalagi ibu, ya ibu rumah tangga, seorang istri, pekerja juga gitu kan. Tuntutan domestik itu pasti lebih banyak gitu kan Bu, kayak mencuci, apa urusan dapur dan sebagainya, masak. Kemudian masih dibagi lagi dengan kegiatan ibu yang segitu banyaknya. Itu gimana caranya? Kita ya harus bisa membagi waktu. Kita bangunnya agak pagi ya. Kita itu sebagai wanita, sebagai perempuan, kita boleh bekerja, tapi jangan dilupakan yang di rumah. Iya, yang di rumah. Masa kita berangkat di rumah nggak ada makanan kan nggak? Bagaimana gitu? Ya kalau di kota bisa beli ya. Kalau di desa saya mau beli terus kan kejauh, kan kasihan juga suami dan anak. Jadi kita harus bisa membagi waktu. Oh, bangunnya agak pagi, saya kerjakan pekerjaan di rumah, setelah itu berangkat melakukan yang ditugaskan itu. Terus bagaimana juga mengatur, oh anak saya membutuhkan belajar, sedangkan anak saya yang terakhir itu kan masih SD, kan belajarnya itu harus sama ibunya gitu. Masih sempat dampingin anaknya juga. Iya, masih sempat keteteran nggak sih Bu, kayak aduh gitu. Ya sempat lah di rumah, kalau memang terlalu padat ya kerja di rumah, setelika itu oh iya, lagi-lagi urusan domestik. Iya gitu. Tapi yang terpenting gini, di saat dibutuhkan, misalkan baju yang mau dipakai suami atau saya ini sudah harus ready, sudah harus bersih. Yang paling saya dahulukan adalah makan. Tuh yang penting mamnya sudah tersedia, cucian sudah saya jemur, nanti kalau mau keluar baju yang bagus-bagus saja yang saya setrika gitu. Yang mau dipakai yang iya. Oke, terus sempat ya udahlah keteteran, tapi ini suami tetap ikut bantu ya Bu ya, maksudnya kayak mau mengerjakan pekerjaan domestik itu mau sama-sama membantu. Alhamdulillah, itulah partner ya Bu. Iya, sama-sama betul. Kan juga kalau pagi kita sama-sama bangun pagi, sama-sama saling membantu, misalkan di dapur saya gini, suami mengambilkan ini, terus siangnya kita kan sama agak siang sedikit kan sama-sama kerja gitu. Walaupun kita kerjanya nggak sama gitu ya, kan berangkat pokoknya ya sarapan sudah selesai kita berangkat, anak berangkat, tapi akhir-akhir ini anak kan sudah nggak sekolah karena pandemi ya. Sempat nggak Bu anak protes itu kayak, duh ibu ini kerja mulu nih, kita kapan mainnya Bu gitu? Kalau anak saya yang cowok ini anaknya nggak begitu ya, karena anak ini agak cuek lah, agak cuek. Tapi kadang kalau saya harus ke kantor itu supaya tidak terlalu saya tinggalkan, kadang saya ajak gitu, saya ajak supaya ada komunikasi lah antara saya dan Anya, nak, supaya tidak terlalu saya tinggal gitu. Kalau dianya lagi nggak ada, misalkan libur ngaji, terus nggak ada acara sekolah, itu saya ajak. Itulah bagaimana peran perempuan dengan segala stigmanya. Tadi di awal sudah stigma dari masyarakat, kemudian ya kita sendiri sebagai wanita, sebagai seorang istri juga, ibu ya kan, ibu juga buat anak-anaknya dengan berbagai tuntutannya, pekerjaan juga gitu. Apa gitu Bu yang menjadi apa ya, kekuatan gitu biar ibu tuh bisa menjalani semua ini, kayak ya udah, itu apa kekuatan terbesarnya? Kekuatan terbesarnya adalah support dari suami. Kuncinya itu intinya itu. Kalau suami tidak memberikan support, bagaimana saya mengerjakan? Kadang suami datang, misalkan suami datang duluan ya, nggak ada istri di rumah. Kalau dia tidak nggak mengizinkan, pasti kan marah gitu. Tapi kalau suami sudah mengizinkan, kita ya enak aja melakukannya. Gitu. Menyinggung tentang Serikandi yang lain, Serikandi Panwas ini banyak apa Bu anggotanya ya? 13 orang Serikandi Panwas Kabupaten Malang. Nah, itu gimana Bu? Maksudnya kan sesama perempuan gitu, ada nggak sih kayak bahasan-bahasan tentang ayo kita ngapain gitu, kita apa gitu yang menjadi apa ya, kayak semacam melakukan kegiatan gitu di luar yang tugasnya, tapi yang memang bareng-bareng sebagai Serikandi gitu, ada nggak? Kalau bareng-bareng melakukan sesuatu sesama Serikandi sih
Tidak ada. Kalau cuma Sri Kandi saja itu tidak ada. Yang ada itu ya sesama teman, yang ya itu banyak Sri Kandinya, tapi juga ada yang teman laki-lakinya itu melakukan kegiatan. Walaupun kita ini sudah tidak menjadi panwas, kita juga harus melakukan kegiatan yang bermanfaat ya, yang bermanfaat kepada masyarakat. Itu ada seperti yang pernah diajak Bu Eni dari Tajinan itu pernah mengajak membangun bagaimana kita mencari anak yang tidak yang putus sekolah itu, terus bagaimana kita mengembangkan, misalkan kita mempunyai keahlian apa, kita ajarkan kepada. Jadi masih sering kumpul ya Bu ya? Masih sering gitu. Masih sering. Waktu dulu masih bertugas sama Sri Kandi kayak ini nggak kayak gimana Mbak, gini udah nggak di sana gitu masih maksudnya saling support gitu nggak ada? Ya saling sama. Kadang kan kita kalau BIMTEK ya, kalau BIMTEK setelah selesai itu ini ke kamar mana? Kumpul ya, namanya seorang mama ya, kita ngerumpi. Terus gimana di sana pengawasannya itu gimana? Terus bagaimana? Kita saling sharing lah, karena itu sama-sama perempuan gitu. Oke, sudah banyak sekali yang dibahas dengan Ibu Siti. Mungkin apa ya yang bisa kita petik adalah gimana peran perempuan ini dalam pengawasan yang pertama, kemudian bagaimana bagi peran antara seorang istri, seorang ibu, juga sebagai pekerja, juga sebagai panwas dan sebagainya itu bagaimana, dan itu tadi motivasi-motivasi apa yang bisa menjadi sumber kekuatan kita dalam menjalani kehidupan, pekerjaan dan sebagainya. Terima kasih banyak Ibu Siti. Sama-sama. Sudah mampir di Form A podcast gitu kan ya. Buat teman-teman semua, sobat Awas, sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, share dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.